Cinta pertama itu seperti matahari terbit, hangat, terang, dan rasanya indah sekali. Tapi kadang, seperti matahari juga, ia akan tenggelam. Cerita ini tentang Dika dan Arini, dua anak SMA yang saling jatuh cinta di antara jadwal belajar, tugas sekolah, dan rindu-rindu kecil di jam istirahat. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi saling. Dika anak yang pendiam, tapi kalau sudah bersama Arini, dia banyak tertawa. Arini cewek yang mandiri, ambisius, tapi punya hati yang lembut banget kalau udah urusan cinta. Mereka pacaran diam-diam karena Arini tahu keluarganya sangat ketat soal hubungan. Dan Dika pun memilih menjaga, mencintai tanpa banyak janji. Hari-hari mereka dipenuhi hal sederhana, pesan singkat, catatan kecil, dan pulang bareng sambil hujan-hujanan. Tapi seindah apapun awalnya, tidak semua kisah berjalan seperti yang kita harapkan. Karena ada hal-hal di luar cinta yang seringkali lebih kuat daripada perasaan itu sendiri. Dan di akhir cerita ini, kamu akan tahu, kadang mencintai bukan soal memiliki. Dika pertama kali melihat Arini di lorong sekolah. Saat sama-sama telat datang, wajahnya belum sempat dirias, rambutnya belum diikat, tapi senyumnya sudah bikin hati Dika hangat. Arini selalu berjalan cepat, membawa buku tebal dan wajah penuh semangat. Tapi saat mereka duduk di bangku kelas yang sama selama 2 semester, Dika baru berani menyapa. Semuanya dimulai dari selembar kertas pinjaman tugas. Lalu berkembang jadi obrolan basa-basi tentang guru killer. Dari situ, pelan-pelan Dika dan Arini mulai dekat. Mereka gak pernah menyebut diri mereka pacaran, tapi setiap hari ada pesan. Udah makan belum? Dan hati-hati pulangnya. Mereka belajar bareng di perpustakaan, pulang bareng naik angkot, walau beda jurusan. Dan seringkali saling ngirim lagu lewat Bluetooth, yang liriknya nyambung banget ke hati. Waktu berjalan cepat. Kelas 12 datang dan tekanan ujian nasional mulai terasa. Tapi mereka tetap saling menemani. Arini mulai sering cerita tentang ayahnya, seorang pria yang keras dan punya prinsip yang ketat. Tidak ada pacaran sebelum kuliah. Ibunya juga keras, bahkan lebih dari itu. Ia pernah menemukan Arini menangis karena ketahuan membalas chat dari cowok. Sejak itu Arini bilang ke Dika, kalau nanti aku tiba-tiba berubah, jangan benci aku ya. Dika gak ngerti maksudnya waktu itu. Dia hanya diam dan mengangguk. Tapi malam itu dia nulis di catatannya, kenapa cinta harus sembunyi? Hari-hari berlalu. Kadang Arini mulai jarang membalas chat. Kadang dia pulang sendiri,
Kadang dia terlihat murung, tapi Dika tetap di sana, tetap menunggu, tetap menjaga. Bahkan ketika mereka hanya bisa saling lirik di kelas tanpa sepatah kata. Dika tetap tulis puisi untuk Arini di bukunya sendiri. Sampai suatu hari Arini menghilang. Tidak masuk sekolah 3 hari. Tidak ada kabar. Dika gelisah. Dia bertanya ke teman dekat Arini, tapi jawabannya hanya satu. Dia lagi disuruh fokus sama orang tuanya. Dika menunggu. Hari keempat, Arini datang. Dengan mata sembab, dengan wajah yang seperti habis bertarung dengan kenyataan. Dika menghampirinya, tapi Arini hanya bilang, "Maaf." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pelukan, tidak ada air mata di depan umum. Tapi hati Dika hancur, karena maaf itu terasa seperti pisau. Esok harinya, Arini tidak duduk di bangku biasanya. Dia pindah ke depan, menjauh, dan Dika mulai menghindar. Bukan karena benci, tapi karena terlalu sakit melihat orang yang dicintai seolah menghilang dari dunia yang sama. Minggu-minggu berlalu, ujian nasional datang, semua sibuk belajar. Dika juga. Tapi di balik buku fisika dan matematika, ada hati yang tidak bisa dia urus. Hati yang kosong. Terlalu banyak kenangan yang tidak sempat ditutup dengan kata-kata. Terlalu banyak janji tak diucap yang menggantung di udara. Sampai pada hari perpisahan sekolah, Dika berdiri di lorong yang sama seperti pertama kali dia lihat Arini. Dia lihat Arini pakai seragam putih abu-abu terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca. Dia hanya menatap Dika dan tersenyum. Senyum yang sama seperti waktu pertama. Tapi penuh luka yang diam-diam mereka bagi bersama. Dika tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum balik, walau dadanya retak. Dan hari itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Tidak ada pelukan, tidak ada perpisahan resmi, tidak ada terima kasih, hanya ada tatapan dan kenangan. Sampai di rumah, Dika menulis di bukunya, "Gue sayang dia, tapi dia pilih pergi demi orang tuanya." Dan Dika paham, kadang cinta harus kalah, bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak bisa dilawan. Sejak saat itu, Dika tidak pernah menyalahkan Arini. Tapi setiap kali dia lewat di lorong sekolah yang sama, dia selalu berhenti sebentar. Karena disitulah semua rasa itu dimulai dan berakhir tanpa suara. Kadang yang menyakitkan dari cinta bukan saat ditinggalkan, tapi saat tidak bisa diperjuangkan. Setelah lulus, Dika tidak pernah melihat Arini lagi. Sampai suatu malam, bertahun-tahun kemudian, saat ia sedang scroll media sosial, nama Arini muncul bersama satu kalimat pendek. "Doakan aku ya teman-teman, besok aku nikah." Dan hati Dika sekali lagi harus belajar menerima. Sudah 5 tahun berlalu, sejak hari terakhir mereka saling menatap tanpa kata.
Dika menjalani hidupnya seperti seorang biasa, kuliah, kerja sambilan, dan mencoba menyibukkan diri. Tapi nama Arini tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Kadang dia bermimpi tentang perpisahan mereka. Kadang dia terbangun dengan rasa sesak yang aneh. Bukan karena dia belum move on, tapi karena ada hal yang tidak pernah selesai. Arini kini akan menikah. Dan itu bukan gosip, itu kenyataan. Dan Dika tahu, meski mereka tidak saling memiliki, rasa itu belum sepenuhnya pergi. Episode ini akan membawamu ke momen pertemuan yang tak disangka. Pertemuan yang membawa luka lama kembali ke permukaan. Dan pilihan-pilihan yang sekali lagi harus dibuat. Kali ini bukan untuk diri sendiri. Dika sedang duduk di depan laptop ketika notif itu masuk. Teman SMA-nya nge-tag di story tentang reuni kecil-kecilan. Dika awalnya ingin mengabaikan, tapi lalu melihat wajah-wajah lama, termasuk satu yang sudah lama ia hindari, Arini. Perasaan itu langsung kembali. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti dulu, tapi perasaan kosong yang tiba-tiba penuh. Ia scroll ke bawah dan melihat foto Arini. Masih sama, masih cantik, masih dengan mata yang lembut. Tapi ada satu perbedaan. Dia sedang menggenggam tangan seorang pria. Dan captionnya berbunyi, "Finally, next month is the big day." Dika menatap layar lama sekali. Lalu menutup laptop dan pergi keluar kamar. Malam itu, Dika menyusuri jalanan kota yang dulu sering ia lewati bersama Arini. Sampai akhirnya dia duduk di halte yang pernah jadi saksi mereka hujan-hujanan bareng. Tiba-tiba handphonenya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya satu. "Boleh ketemu sebentar? Aku Arini." Dika menatap layar itu. Matanya membesar, tangannya bergetar, lalu dia hanya membalas, "Kapan dan di mana?" Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Arini datang dengan jaket coklat dan wajah yang masih akrab di ingatan Dika. Tapi kali ini matanya lebih dewasa, lebih tenang, tapi juga terlihat penuh beban. Mereka duduk berhadapan. Diam, tak ada sapaan hangat seperti dulu. Arini membuka percakapan. "Aku tahu ini mendadak, tapi sebelum aku nikah, aku pengen ngomong." Dika diam, menunggu. Arini melanjutkan, "Aku gak pernah minta maaf dengan benar tentang gimana aku ninggalin lo." Dika menghela napas. "Gue ngerti, Rin. Gue ngerti banget alasan lo. Tapi itu tetap sakit." Arini menunduk. "Waktu itu gue masih takut banget sama keluarga gue. Gue tahu lo layak dapat penjelasan, tapi gue gak berani." Dika menatap matanya. "Dan sekarang lo berani?" Arini menahan air mata.
Karena gue sadar, luka itu gak pernah gue tutup. Gue simpen, gue bungkam, tapi gak pernah sembuh. Dika menggenggam gelas kopinya, hening lagi. Terus kenapa ngajak ketemu sekarang? Lo mau gue datang ke pernikahan lo gitu? Arini menggeleng. Enggak, gue cuma pengen lo tahu. Gue sayang sama lo, dulu, dan gue gak pernah nyesal. Dika menatapnya lama. Lo tahu gak, Rin? Kalimat itu yang gue tungguin 5 tahun lalu. Air mata Arini menetes. Gue cuma pengen lo ikhlas, bukan buat gue, tapi buat diri lo sendiri. Dika tersenyum getir. Gue udah belajar ikhlas sejak lo bilang maaf. Tapi ikhlas itu bukan hilang. Gue cuma naruhnya lebih dalam aja. Arini mengangguk. Gue tahu. Mereka duduk lama. Tak banyak kata, tapi semua yang ingin disampaikan sudah diucapkan. Saat Arini pamit, Dika hanya berkata, gue doain lu bahagia, Rin. Semoga orang yang sama-sama berani juga sama-sama saling. Arini menoleh. Makasih, Dik. Lo juga ya. Dan malam itu mereka berpisah lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena sudah waktunya. Dika pulang ke kamar, buka catatan lamanya, dan menulis. Kadang cinta gak harus memiliki, tapi cukup dikenang dengan senyuman. Beberapa hari kemudian, dia melihat foto pernikahan Arini. Wajahnya bahagia. Dika pun ikut tersenyum. Ada sisa luka, iya, tapi tidak ada lagi amarah. Karena perpisahan itu akhirnya selesai dengan satu hal, kejujuran. Dika pun mulai membuka hati pada hidup yang baru. Bukan karena sudah melupakan Arini, tapi karena akhirnya bisa menerima. Dan menerima jauh lebih kuat daripada melupakan. Malam itu Dika menatap langit dan berkata dalam hati, terima kasih, Rin, udah pernah hadir. Tapi hidup tidak pernah benar-benar selesai dengan satu pertemuan. Beberapa minggu setelah pernikahan itu, Dika menerima email dari seseorang yang mengaku mengenal Arini. Isinya, Mas Dika, ada hal yang mungkin Arini belum sempat kasih tahu, dan Anda harus tahu sekarang. Ada kalimat yang bilang, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata tidak semua luka sembuh karena waktu. Kadang ia justru tumbuh jadi ruang kosong yang tak pernah diisi kembali. Dika pikir semuanya sudah selesai setelah pertemuan terakhir itu. Ia pikir dirinya sudah ikhlas, tapi hidup seperti biasa punya cara sendiri untuk menguji hati yang katanya sudah kuat. Satu email, satu nama yang asing, dan satu kalimat yang bikin dunia Dika kembali runtuh. Mas Dika, ada yang Arini sembunyikan dari Anda. Episode ini akan menutup cerita yang kita mulai dari SMA. Tentang cinta, kehilangan, dan kebenaran yang tidak semua orang siap untuk tahu.
Tapi Dika harus tahu. Email itu datang dari seseorang bernama Sinta. Katanya dia adalah sepupu Arini. Di awal, Dika hampir tidak membalas. Tapi hatinya tidak bisa diam. Sinta menuliskan sesuatu yang membuat Dika langsung mengatur pertemuan. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah taman di kota sebelah. Sinta datang membawa satu amplop. Dia bilang, "Sebelum nikah, Arini menitipkan ini." Dia bilang, "Kasihkan ke Mas Dika setelah semuanya selesai." Tangan Dika gemetar saat menerima amplop itu. Di dalamnya ada dua hal, satu surat tulisan tangan dan satu foto lama mereka berdua saat SMA. Dika mengambil surat itu, membukanya perlahan dan membaca. "Dika, kalau kamu baca ini berarti aku sudah menikah. Dan aku tahu mungkin hati kamu sudah tenang. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, biar kita benar-benar selesai. Aku gak pernah benar-benar ninggalin kamu karena cuma orang tua. Ada hal lain. Waktu kelas 12, aku didiagnosa gangguan kecemasan berat. Aku harus ke psikiater diam-diam. Orang tuaku gak tahu. Aku takut mereka malu. Aku takut kamu ikut terbebani. Jadi aku menjauh. Bukan karena gak sayang, tapi karena aku sayang terlalu dalam dan gak pengen kamu ikut rusak. Dika, kamu pernah jadi rumah teraman yang pernah aku punya. Tapi aku harus pindah rumah karena rumah lama aku bocor di mana-mana. Terima kasih ya, udah bikin aku percaya bahwa cinta itu nyata, walau hanya sebentar. Aku nikah bukan karena aku udah lupa kamu, tapi karena aku harus lanjut hidup, sama seperti kamu. Tapi sebelum semua benar-benar selesai, aku pengen kamu tahu, gue gak pernah nyesel pernah sayang sama lo. Dan kalau hidup mengizinkan waktu mundur, gue akan tetap milih lo. Tapi gue juga akan tetap pergi demi lo. Maaf dan terima kasih. Arini. Dika menutup surat itu perlahan. Matanya basah. Bukan karena marah, tapi karena sedih yang tidak bisa diredam. Surat itu menyentuh luka yang belum kering, tapi juga memberi jawaban yang ia cari selama ini. Sinta duduk di sebelahnya. Dia gak pernah benar-benar sembuh, tapi dia selalu bilang, Mas Dika adalah titik terang waktu dia gelap banget. Dika mengangguk. Dia lalu tersenyum dengan mata sembab. Dia juga titik terang buat gue. Setelah pertemuan itu, Dika pulang. Dia duduk di kamarnya, membuka kembali catatan lamanya. Semua puisi, semua coretan, semua ingatan tentang Arini. Lalu dia menulis, cinta itu bukan soal selamanya, tapi soal pernah saling menyelamatkan. Malam itu Dika berjalan keluar. Ia berdiri di bawah langit penuh bintang dan berkata pelan, Arini, lo tenang ya di sana.
gue gak akan bawa ini jadi luka, tapi jadi pelajaran. Waktu berjalan, Dika mulai berani mencintai lagi. Bukan untuk melupakan Arini, tapi karena hatinya kini punya ruang baru. Ruang yang pernah dihuni seseorang dan kini jadi taman. Taman kenangan. Yang kalau dilewati tidak lagi bikin sesak, tapi cukup untuk senyum kecil dan bilang, gue pernah cinta sedalam itu. Dan di taman itu, Arini akan selalu ada. Bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari kisah hidup Dika. Kisah cinta remaja yang tidak pernah selesai, tapi tidak juga harus dilanjutkan. Karena tidak semua yang indah harus dimiliki selamanya. Dan mungkin justru karena tidak dimiliki, maka ia terasa begitu dalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terima kasih sudah ikut merasakan cinta, kehilangan, dan penerimaan. Semoga kamu yang sedang mencoba melupakan bisa berdamai seperti Dika. Dan kamu yang pernah ditinggalkan tahu bahwa hatimu juga pantas bahagia lagi. Karena cinta itu bukan hanya tentang siapa yang bertahan, tapi juga tentang siapa yang berani melepaskan dengan hati yang tetap utuh.